Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Nah, di sini kita akan menerapkan konsep mol yang telah kalian pelajari di awal dalam persamaan reaksi kimia. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama, menuliskan persamaan reaksi setara, kemudian menentukan mol zat yang diketahui, menentukan mol zat yang ditanyakan, baru kemudian menjawab sesuai dengan soal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada aluminium yang bereaksi dengan tembaga 2 sulfat, kemudian diketahui masanya aluminium. Maka kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah massa Al, yaitu 2,7 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah massa tembaga yang diendapkan. Ya, jangan bingung dengan diendapkan. Diendapkan di sini, nah, CU-nya dalam bentuk padatan ya. Ditanyakan massa CU. Maka kita jawab. Yang pertama, kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Ya, karena langkah pertama tadi reaksi harus dalam keadaan setara. Nah, di sini Al jumlahnya 1, di sini 2, supaya setara kita beri koefisien 2. Kemudian S di sini jumlahnya ada 3, sini 1, supaya sama kita beri koefisien 3. Kemudian CU-nya di sini ada 3, sini 1, beri koefisien 3. Nah, sudah setara. Setelah setara, kita tentukan mol zat yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah massanya aluminium. Maka kita bisa mencari molnya Al. Kalau yang diketahui massa, maka kita pakai rumus massa per AR. Ya, 2,7 dibagi 27 ketemunya 0,1 mol. Langkah berikutnya menentukan mol zat yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah massa CU, maka kita cari molnya CU menggunakan perbandingan koefisien dengan zat yang diketahui molnya, yaitu dengan Al. Yang ditanyakan taruh atas. Di sini koefisiennya CU 3, maka 3 per koefisiennya Al 2 kali molnya Al 0,1. Ketemunya 0,15 mol. Setelah kita tahu molnya CU, baru kita mencari massanya. Massa CU bisa kita cari dari mol kali AR. Ya. Molnya di situ diketahui 0,15 dikali AR-nya 63,5, yaitu 9,525 gram. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada etanol yang dibakar menurut persamaan reaksi itu. Nah, kita tulis juga yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini 9,2 gram etanol, maka diketahui massa etanol, massa C2H5OH adalah 9,2 gram. Karena yang diketahui massa, untuk mencari mol nanti kita memerlukan MR, maka kita cari juga MR-nya C2H5OH, yaitu 2 kali 12, 24, ditambah 5 ya ini. Hanya ada 6 kali 1, 6, ditambah O-nya 16. Jadi ketemunya 46 ya, 46. Kemudian yang ditanya ada 2 di sini. Hitung volume oksigen dalam STP, maka VO2 dalam STP, dan hitung pula volume gas yang dihasilkan.
Nah, gas yang dihasilkan, kita lihat di sini, yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O, yang dalam fase gas adalah CO2. Maka yang ditanyakan adalah volume CO2 dalam STP juga. Masih ingat ya, STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, setelah diketahui dan ditanyakan, kita jawab. Yang pertama, kita tuliskan persamaan reaksi setara. C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Setarakan dulu, C-nya 2, hanya di sini ada 6, ya sini 2, maka kali 3. Terus O-nya di sini ada 7, yang ini sudah ada 1, berarti kurang 6 ya, maka 2 kali 3 supaya 6. Nah, setelah bersama reaksi setara, kita tentukan mol zat yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah masanya etanol. Maka kita cari molnya etanol, C2H5OH, yaitu massa per mR. 9,2 dibagi 46. Temunya 0,2 mol. Nah, setelah kita cari mol zat yang diketahui, kita cari mol zat yang ditanyakan. Di sini pertanyaannya ada 2. Ya, maka yang pertama kita cari dulu molnya O2. Pakai perbandingan koefisien dengan etanol ya, jelas. 3/1 kali molnya etanol. Itu ketemu 0,6 mol. Setelah itu kita jawab volume O2 dalam STP. Kalau STP maka rumusnya mol kali 22,4. Ya, 0,6 kali 22,4 ketemunya 13,44 liter. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suruh menentukan volume karbon dioksida ya. Maka kita tentukan dulu molnya karbon dioksida. Pakai perbandingan koefisien dengan yang diketahui tadi sama juga. Berarti koefisiennya CO2 2 ya per koefisiennya etanol 1 kali molnya etanol 0,2. Temunya 0,4 mol. Setelah itu dicari volume CO2 dalam STP. Rumusnya sama, yaitu mol kali 22,4, yaitu 0,4 kali 22,4, ketemunya 8,96 liter. Nah, ini contoh yang kedua. Baik. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang reaksi pembatas. Apa sih bedanya dengan yang tadi? Kalau yang awal tadi, yang diketahui hanya ada satu zat. Sedangkan pada reaksi pembatas ini nanti yang diketahui ada 2 zat. Nah, kita gambarannya seperti ini dulu. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita gambarkan dulu seperti ini. Misalkan saya punya 3 roti burger dan 2 isiannya. Dari roti burger dan isian ini, saya akan membuat burger. Maka kira-kira berapa burger yang bisa terbentuk ya, berapa burger yang bisa kita buat, dan apakah ada sisanya? Nah, jadi karena ini rotinya ada 3, ya, dan isiannya ada 2, maka kita hanya bisa membentuk 2 burger. Lalu yang roti satunya akan tersisa. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, jadi tidak semuanya habis. Masih ada yang sisa dan ada yang habis. Ya, untuk menyelesaikan soal-soal tentang reaksi pembatas ini, langkahnya sama seperti yang awal tadi, cuma di sini kita tentukan dulu mol pembatas yang kita gunakan untuk yang digunakan untuk acuan ya. Untuk acuan menentukan mol zat lainnya. Langsung saja ke contoh soal. Langsung saja ke contoh soal.
Di sini ada metana yang bereaksi dengan oksigen menurut persamaan itu. Nah, di sini yang diketahui ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang diketahui hanya satu zat, yang di sini diketahui ada dua zat. Ada masanya metana dan masanya oksigen. Maka kita tuliskan diketahui di sini ada massa CH4 yaitu 8 gram dan massa O2 yaitu 40 gram. Nah, nanti kita pasti membutuhkan MR ya. MR-nya CH4 adalah ARC 12 ditambah 4 ya, berarti 16. Kemudian MR-nya O2 16 kali 2 32. Nah, yang ditanya di sini yang A adalah reaksi pembatas. Kemudian yang B massa CO2. Kemudian C reaksi tersisa. Nah, jawab. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti tadi, kita harus menuliskan persamaan reaksi setara dulu. Ya, di sini C-nya sudah sama, di sini hanya 4, hanya 2, maka beri koefisien 2. O-nya 2, 2, 4, sini 2, maka dikalikan 2. Terus kita tentukan mol zat yang diketahui. Yang diketahui ada 2. Maka kita cari semuanya. Mol CH4 rumusnya massa per MR 8 per 16 ketemunya 0,5 dan molnya O2 ketemunya 40 bagi 32 yaitu 1,25 ya. Setelah kita cari molnya masing-masing, kita tentukan reaksi pembatasnya. Di sini untuk mencari pembatasnya, kita bandingkan molnya dengan koefisien. CH4 dan O2, molnya di sini 0,5 per koefisiennya CH4 1 dibandingkan dengan oksigen, yaitu 1,25 per 2. Kalau kita hitung, ini 0,5, yang ini 0,6 sekian gitu ya, sehingga oksigennya lebih besar. Nah, pembatasnya yang mana? Pembatasnya itu yang kecil. Jadi CH4 ini nanti bertindak sebagai pembatas. Ya. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan reaksi setaranya tadi dalam bentuk tabel MRS. Apa itu MRS? MRS yaitu kita tuliskan mol mula-mula, kemudian mol yang bereaksi, dan mol sisa. Nah, tadi mula-mula CH4 yang direaksikan ada 0,5 mol. Kemudian oksigennya 1,25 mol. Ingat ya, yang dimasukkan ke dalam tabel MRS ini adalah jumlah mol. Tidak boleh massa atau tidak boleh molaritas atau volume ya. Yang dimasukkan molnya. Nah, kemudian yang bereaksi, tadi sudah kita tentukan pembatasnya adalah CH4, maka CH4 ini nanti yang habis. Kita tuliskan di sini, dia pasti habis. Karena dia pembatasnya. Nah, karena dia habis, maka dia jadikan patokan untuk mencari zat lain yang bereaksi. Bagaimana menentukannya? Ya, pakai perbandingan koefisien, sama seperti tadi. Untuk menentukan oksigen yang bereaksi, kita pakai perbandingan koefisiennya, yaitu ya mol O2. Ya, kita cari pakai 2 per 1 kali 0,5. Ketemunya 1. Jadi ini 1 mol. Kemudian mol CO2 yang terbentuk sama 1 per 1 kali 0,5. 0,5 mol. Dan H2O-nya sama seperti oksigen tadi koefisiennya 2, yang terbentuk adalah 1 mol. Ya. Untuk sisanya, karena ini tadi yang mula-mula ada 0,5, bereaksi 0,5, maka habis tak bersisa. Sedangkan oksigen
yang mula-mulanya 1,25, yang bereaksi hanya 1 mol, maka sisanya 0,25. Sedangkan CO2 yang mula-mula belum terbentuk, kemudian terbentuk 0,5 mol, maka sisanya ada 0,5 mol, H2O 1 mol. Nah, setelah kita tahu mol masing-masing, kita bisa mengerjakan soal yang ditanyakan tadi. Reaksi yang pertama, reaksi pembatasnya. Sudah jelas ya, reaksi pembatasnya tadi sudah kita cari, yaitu CH4. Kemudian yang kedua, massa CO2 yang terbentuk. Massa CO2 yang terbentuk berarti di sini diketahui molnya 0,5. Maka massa CO2 adalah mol kali mR. Molnya 0,5, mR-nya C itu 12, O 16, sehingga ketemunya nanti 44. Ketemunya 22 gram. Ya, kemudian yang ketiga pertanyaannya reaksi yang tersisa. Reaksi yang tersisa tadi adalah oksigen. Ya, yang tersisa 0,25 mol. Maka kita bisa mencari massa O2 sisa, yaitu 0,25 mol dikalikan MR-nya 32. Seperempat dari 32 yaitu 8 gram. Nah, ya itu yang bisa saya sampaikan tentang hubungan antara konsep mol tadi ya, perhitungan kimia dengan persamaan reaksi serta reaksi pembatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.